Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Jadi semoga kita semua hari ini perlindungan dari Allah ya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Untuk yang memimpin doanya, Ibu persilahkan untuk Ananda Rifaat sebagai ketua kelas memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Bil khair. Nasta'in. Fattah ya Fattah. Iftah lana futuhal arifin. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Ananda Rifaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran pada kita semua dalam menuntut ilmu, dan kita semua memperoleh ilmu yang barokah dan akhirat. Amin. Amin. Oke, anak ibu semua, sebelum ibu melanjutkan materi kita hari ini, sebelumnya ibu mengecek dulu kehadirannya hari ini. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Oke ya ibu. Dan ada dulu satu. Ibu Nur Hayati, Bu. Oke ya ibu, absen aja dulu, sebaiknya satu persatu di absen aja dulu ya. Nah, yang pertama Ananda Herlina. Hadir, Bu. Oke, hadir. Nah, Ananda Yuli. Saya hadir Bu. Ya? Iya. Oke. Ananda Suprida. Hadir, Bu. Ananda Suprida hadir. Ananda Rifaat. Hadir, Bu. Ananda Abdan. Hadir, Bu. Kemudian Ananda Nurhayati masih sakit ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Semoga kita doakan ya, semoga kawan kita cepat sembuh ya. Iya. Kemudian siapa lagi ya yang belum? Ananda Suwarti. Saya, Bu. Oke. Udah ya, berarti yang tidak hadir dengan Ananda Nurhayati ya. Ya. Bu, saya hadir, belum terpanggil, Bu. Oh, Ananda Habidah, maaf. Ya, tertinggal. hadir, Bu. Ya. Iya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan capaian pembelajaran kita atau TP-nya. Jadi TP-nya di sini adalah peserta didik menganalisis tata cara sholat fardu. Dan tujuan pembelajarannya atau TP-nya adalah menganalisis ketentuan sholat fardu serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan Lihat individu. Ya. Oke. Kemudian sebelum kita masuk ke materi kita, sebaiknya kita mengenal dulu apa definisi sholat ya. Jadi definisi sholat itu menurut bahasa adalah doa. Jadi setiap hari sudah berdoa ya. Jadi definisi dari sholat itu adalah doa. Kemudian sedangkan definisi sholat menurut cara adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian selanjutnya sholat 5 waktu itu mulai difardukan pada malam Isra, yaitu malam 27 Rajab 10 tahun 3 bulan
terhitung semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Rasul. Nah, oke. Kemudian selanjutnya syarat wajib sholat. Siapakah yang memenuhi syarat sholat itu ada 5, yaitu yang pertama beragama Islam, kemudian dewasa atau balik, ya. Yang ketiga berakad, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima bersih dan suci dari najis. Kemudian selanjutnya rukun-rukun salat. Nah, rukun salat itu ada yang tahu ada berapa? 13. Bu. Iya. Rukun salat itu ada 13. Jadi yang pertama adalah niat, ya. Jadi yang pertama itu niat, kemudian yang kedua yang ketiga takbiratul ihram, kemudian yang keempat membaca Al-Fatihah. Itu kita membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya, ya. Kemudian yang keempat ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, kedelapan duduk antara dua sujud, kesembilan duduk tasyahud akhir, ke-10 tasyahud akhir, ke-11 membaca sholawat Nabi, ke-12 salam, yang ke-13 dan kita sholat itu sesuai dengan rukun sholatnya itu harus berurutan dari yang nomor 1 sampai dengan yang terakhir, ya. 13. Ya. Ya, Bu. Nah, ini tata cara sholat 5 waktu. Nah, ini adalah Gambar ya, Bu. contoh-contoh, ya, contoh gerakan sholat. Sholat. Jadi kalau yang pertama kita ini yang pertama berdiri. Nah, ini nih sambil berdiri kita meniatkan di dalam hati sholat yang akan kita kerjakan, ya. Kemudian yang kedua gerakan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Lalu kemudian yang ketiga gerakan membaca Al-Fatihah. Nanti kita sudah membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian yang keempat itu setelah yang ketiga tadi membaca iftitah, ya. Kemudian baru selanjutnya membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian membaca surat-surat yang dihafal, yang ada di ya. dalam Al-Quran. Iya. Ya. Kemudian yang keenam ruku. Ini gerakan ruku. Kemudian yang ketujuh i'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-8 sujud. Indra diperhatikan gerakan kakinya, ya. Jadi kakinya harus sesuai di gambar. Ya. Kemudian yang ke-9 duduk antara dua sujud. Ke-10 tadi sujud, ya, seperti ini gerakan. Kemudian yang ke-11 bangkit dari sujud. Kemudian yang ke-12 duduk tasyahud, dan yang ke-13 itu 13 salah. Oke. Kemudian yang selanjutnya syarat-syarat sah salat. Itu syarat sah salat itu ada 5, ya. Yang pertama sucinya anggota, ya. Yang pertama itu sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga di tempat yang suci. Kemudian selain kita harus tutup aurat kita dengan pakaian yang suci, tempat yang kita pun itu harus tempat suci atau tempat yang bersih, ya. Kemudian yang keempat mengetahui masuk waktunya sholat. Jadi kita tidak bisa mengerjakan sholat itu di sembarang waktu. Terus kita sesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan masuknya waktu. Yang kelima itu harus hadap kiblat, ya. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat.
Jadi Ya. hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 10. Yang pertama berbicara dengan sengaja, bergerak 3 kali berturut-turut, berhadas kecil maupun besar, terkena najis, terbuka aurat dengan sengaja, berubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa, dan yang ke-10 itu murtad. Ya. Jadi itu yang membatalkan sholat. Nah, kemudian sholat 5 fardu itu sehari semalamnya itu ada 5 waktu. 5. Nah, ini adalah ada 5 waktu. Jadi ini adalah waktu-waktu masuk sholat. Ya. Jadi yang pertama itu ada sholat duhur. Jadi itu waktunya dimulai dari matahari condong ke arah barat sampai panjang bayang-bayang menyamai bendanya. Kemudian yang kedua sholat asar. Nah, itu waktunya dimulai dari waktu duhur habis sampai seluruh busur matahari terbenam di ufuk. Ya, kemudian yang selanjutnya sholat maghrib itu waktunya dimulai dari terbenamnya matahari sampai lenyapnya mega merah. Selanjutnya sholat isya itu waktunya dimulai dari lenyapnya mega merah sampai terbitnya fajar sodik. Kemudian selanjutnya sholat subuh itu waktunya dimulai dari terbitnya fajar sodik sampai terbitnya sebagian busur matahari. Selanjutnya ini adalah ketentuan untuk orang-orang yang boleh menjamak ataupun mengqasar sholat. Nah, jadi bagi yang diperbolehkan mengqasar ataupun menjamak sholatnya itu dengan syarat yang pertama bepergian dengan bukan maksud maksiat ya. Dan jarak yang ditempuh itu lebih dari 16 farsak atau lebih kurang 85 km. Kemudian sholat yang bisa dikosar itu atau diringkas adalah sholat yang 4 rakaat. Kemudian berniat mengkosar sholat pada saat takbiratul ihram. Bagi yang mengkosar sholat tidak boleh makmum dengan mukim. Mukim. Oh ya, oke. Ibu rasa materi kita saat ini udah selesai ya. Nah, jadi sejauh ini setelah Ibu sampaikan materinya, apakah ada yang tanya nih dari anak-anak Ibu semua? Apa ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya duluan? Herlina. Bu. Oke, silakan. Silakan Nanda Herlina. Ya, Bu. Apa sih, Bu, tujuannya kita sholat itu, Bu? Oh iya, tujuannya kita sholat itu adalah agar jiwa kita tentram. Jadi sholat itu memberikan ketentraman dan bisa mendamaikan hati kita. Kita bisa membuat seseorang itu mendapatkan kenikmatan hakiki yang luar biasa. Jadi sholat itu adalah untuk ketentraman jiwa. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya Bu. Ya, Nanda Yuli, silakan. Ya Bu. Ini pertanyaannya, mengapa seseorang Muslim itu harus melaksanakan sholat Bu? Oh iya, nah, karena kenapa Muslim itu kita sebagai Iya. orang Muslim harus melaksanakan sholat? Nah, itu karena Ya, sebagai bentuk ketakwaan kita sebagai umat Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa? Karena adalah memberikan nikmat kehidupan kepada setiap manusia di muka bumi ini. Karena Allah adalah Sang Pencipta bumi, langit, dan juga langit seisinya. Ya, oke, itu jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak Ya, ada, Bu. Udah paham Oke. Bu. Oke, baik. Iya. Oke lah, kalau sudah paham, berarti untuk hari ini materinya kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi materi kita selanjutnya itu adalah tentang sholat berjamaah ya. Jadi untuk Ya. hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini ya. Nah, nanti semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.